morning to you. Selamat pagi kepada saudara semua. Oh, that was very quiet. I said again, very, very good morning to you. Ini kok sepi sekali. Selamat pagi saudara. Yes, praise the Lord. It's a good morning. Ini pagi yang bagus ya. Yeah, the Bible says this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Oh. Alkitab mengatakan bahwa inilah hari yang Tuhan adakan, biarlah kita bersuka cita. Yeah. True. Can use this. Yeah. I don't know ya. Okay. Perlu yang panjang sebenarnya, saya lupa. Yeah. Ini nggak ada gunanya nih. No, that's okay. Don't worry about it. So this is the day Jadi inilah hari that the Lord has made. yang Tuhan adakan, Let us rejoice. biarlah kita bersuka cita. You know, you have to wait a little bit to get the joy out of it. Saudara, ayo mari kita bersuka cita, bangkitkan sukacita Allah itu dalam diri kita. And then the Bible says, let us be glad in Him. Dan Alkitab selanjutnya berkata, adalah kita bersuka cita, bersenang-senang di dalam Dia. You know, this is the mark of Christianity. Ini adalah ciri daripada orang Kristen. People get up in the morning and they go to work and they look miserable. Di dalam dunia ini orang bangun pagi-pagi hari dan mereka kelihatannya mau bekerja tapi muka mereka tidak ada sukacita. But Christians get up in the morning and they come out shining, you know, they are happy, they are joyous. Tapi orang Kristen bangun pagi hari, mereka bangun dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang bersukacita. Amin, saudara. Amen. Yes. Because we were singing how great is the Lord. Sebab kita menyanyikan lagu tadi kan, betapa besarnya Tuhan kita itu. Yes. So if He's great, Jadi kalau Tuhan kita itu Tuhan yang besar, there's a reason for rejoicing. maka itulah sebabnya kita punya alasan mengapa kita harus menyanyi dengan sukacita. Saudara. Amen. Amin. Because in that joy our faith is being built. Sebab di dalam sukacita maka iman kita boleh dipenuhkan. You know, we travel various countries. Jadi kami sudah pergi mengunjungi banyak negara-negara. Well, right now 41 countries of the world. Ada sekitar 41. 41 negara yang sudah kami kunjungi. And in each of those nations and countries, we find different type of churches. Dan di setiap negara tersebut kami menemukan berbagai ragam gereja. And we have to adjust. Dan kami harus menyesuaikan diri tentunya. You know, if you go to Ukraine, especially now during the war, Ya, umpamanya sudah pergi ke Ukraina, satu tempat yang sedang mengalami peperangan, you know, you get into the service maka saudara melakukan atau menjalani ibadah itu, and you think there's a funeral. dan saudara mungkin pikir, wah ini ada ibadah pemakaman kali. The way they sing, Sebab cara mereka nyanyi, saudara, they cry when they sing. mereka menyanyi nangis. So I remember, you know, one of the first time when I was there, I asked the question. Jadi waktu saya pertama kali pergi ke sana, saya bertanya kepada gembalanya. I said, Pastor didn't tell me there's a funeral, you know, so I have to change my message. Saya bertanya, ini ke ibadah pemakaman jadi ya rupanya ya. Saya harus ganti topik khotbah saya kalau begitu. And he said, there's no funeral. Oh enggak ada pemakaman di sini. I said, but why people crying? Saya tanya, kenapa orang pada nangis? Oh, they're crying because they are happy. Oh mereka menangis karena mereka bersuka cita, berbahagia. I said, when we are happy, we laugh. Kan, dan pastor katakan kalau kita berbahagia kan harusnya kita tertawa dong. Oh, he said, you don't laugh in a church. Kamu nggak mengerti gereja ini. That's sin. Itu kalau kayak begitu, itu dosa namanya. You know, we have to be serious. We have to look like, you know, we are holy people. Kita kan harus sebagai orang Kristen berpenampilan serius supaya tampak suci dan kudus. So I told him, I'm going to teach you about joy. Nah, kayak saya berkata saya akan ajar saudara tentang sukacita pagi hari ini. Because many times, you know, we have the wrong perspective, although we read the same Bible. Sebab terkadang saudara kita anak-anak Tuhan, walaupun mempunyai Alkitab yang sama, tetapi perspektif kita berbeda. And that is different from denomination. Dan memang antara denominasi satu dengan yang lainnya ada perbedaan-perbedaan pandangan. And so we have adjusted to all that. Jadi memang saya sebagai hamba Tuhan harus menyesuaikan diri untuk itu. But one day, Tetapi pada satu hari, when we get to heaven, kalau kita semua sampai ke surga, there's going to be no denominations. maka nggak ada yang namanya aliran-aliran gereja atau denominasi gereja. There's only one church. Hanya ada satu gereja, saudara. And we all going to be one church. Dan kita semua akan ada terdapat dalam gereja itu. Have you ever wondered what we're going to do there as a one church? Nah, apakah saudara pernah berpikir kayak apa gereja satu itu yang kita ngumpul semua di surga? It's going to be quite different than today. Pasti itu
sesuatu yang sangat berbeda dengan pagi hari ini, saudara. But we are in preparation for that. Tapi memang kita dalam dunia ini sedang mempersiapkan diri untuk pergi ke sana. Yeah, Barbara and I, we are traveling now for 3 weeks. Saya dan istri sudah mengadakan perjalanan kurang lebih 3 minggu Several different cities here in Indonesia. mengunjungi beberapa kota-kota di Indonesia. This is going to be our last week. Inilah minggu-minggu terakhir kami ada di Indonesia. And we have seen powerful things happening. Dan kami sudah melihat hal-hal yang berkuasa boleh terjadi. Yeah, the Lord is good to you. Tuhan baik untuk saudara dan saya. But you don't have a revival yet. Saudara akan mengalami revival, kebangunan rohani. Yeah, and we are praying for that. Kami berdoa untuk kita boleh mengalami kebangunan rohani. That the Indonesian churches will have a revival. Supaya gereja-gereja di Indonesia boleh mengalami kebangkitan rohani. And if that happens, Nah kalau itu terjadi, saudara, you come at 6 o'clock in the morning, maka waktu saudara datang jam 6 pagi, and you're going to be still here in the afternoon at 6 o'clock. saya kira sampai 6 sore saudara akan tetap tinggal di gereja ini. Yeah, so if you want to have a revival, you better prepare for it. Jadi kalau saudara kepingin mengalami yang namanya revival atau kebangunan rohani, saudara harus menyiapkan diri untuk itu. Amen? Amin, saudara. Oh, that's okay. You didn't have to do that. All right, since you did it. Okay, up to you. Yeah. That's going. Iya. Okay, so we have to adjust this and that. All right. And now I lost it. Is it okay? You can hear me? Bisa dengar saya ya? Okay, good. So, I would like to read the scripture with you. Saya mau membacakan ayat bagi saudara pagi hari ini. Our brother was talking about the word of the Lord. Eh, He was talking about the word of the Lord in Titus. Tadi sudah dibaca bersama tentang Ephesians 5:2. Efesus dan Titus, tadi kita sudah baca bersama. I don't know what he said, but whatever he said was good. Saya nggak tahu apa yang dia katakan, tapi saya yakin apa yang dikatakan oleh Pastor Rahmat pasti bagus. Thank you. Yes. You know, you don't have to understand sometimes. You can just feel the Spirit. Jadi saudara tidak perlu selalu mengerti apa yang dikatakan orang, tapi saudara dapat connect, dapat merasakannya di dalam roh. Amen? Amin. Thank you. Puji It was Tuhan. good. Yes, praise the Lord. Hebrews chapter 4 verse 12. Ibrani pasal yang keempat ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Now, we don't know exactly who the writer of the book of Hebrews is. Nah, kita nggak tahu siapa penulis daripada surat Ibrani itu. There's very different suggestions who have may written it, Ada beberapa banyak pandangan tentang siapa yang menulis surat Ibrani, but doesn't matter tapi itu nggak jadi soal. because it was written to the Hebrews. Karena memang surat ini ditulis untuk orang-orang Ibrani. And from them, you know, on into the church and church into today. Dan dari sana baru menyebar kepada kita boleh membacanya, gereja-gereja. A lot of things that they were doing was on a very intellectual basis. Nah, ada banyak hal yang dilakukan dalam gereja itu hanya setingkat intelektual manusia. The church was known to be the one that rationalizes all the truth. Jadi gereja itu kebanyakan sudah merasionalisasikan kebenaran firman Tuhan. And you know, they were doing similar thing what we do today in a church. Dan mereka sudah melakukan perkara-perkara yang mirip dengan apa yang biasa kita lakukan dalam gereja, We read the word yaitu kita membaca ayat firman Tuhan, more as history as to being the word of God. hanya kita membaca firman Tuhan hanya seperti ya itu catatan sejarah, kayak sejarah saja daripada merupakan firman Tuhan yang sesungguhnya. When I was a little boy, you know, at home, we were reading the Bible mornings, the Old Testament, evenings, the New Testament. Waktu saya masih kecil maka kami dibiasakan untuk membaca pagi hari itu perjanjian lama, kemudian sore hari itu perjanjian baru yang kami baca. And as children, you know, for us, this was like we are reading the history from way back then. Dan bagi kami kayaknya itu kayak baca kitab sejarah saja yang dari zaman baheula, zaman dulu, saudara. Once we're finished, Jadi waktu selesai membaca you know, we Alkitab, were going on with life, maka kita menjalani hidup keseharian kita because now we can say we read the Bible. dan kita dapat berkata, oh pokoknya hari ini kita sudah baca firman Tuhan. It never became what the Bible is. Tetapi kita tidak pernah menjalani atau menjadi seperti apa yang dikatakan diajarkan oleh Alkitab. It took years before the Holy Spirit began to change our thinking and our visual think of the Bible into the reality. Dan seringkali butuh tahunan, saudara, dalam hidup kita sampai Roh Kudus, saudara, berhasil
memasukkan itu kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita atau dalam pemikiran kita itu butuh tahunan. You know, don't take the Bible in the morning and read 3 verses and say, well, I've read my Bible today. Jangan saudara berkata, pokoknya hari ini saya sudah baca 3 ayat di Alkitab, udah beres semua lah. Because that may have no effect on your life. Sebab itu hal tersebut ternyata tidak mendatangkan efek hasil apa-apa dalam hidup saudara. It's just kind of fulfilling our guilty conscience that we can say, Pastor, I'm reading the Bible. Itu cuma sekedar mengobati perasaan kita. Pokoknya ya yang penting aku sudah baca Alkitab ya hari ini. Yeah, you need to read the Bible for what it is. Saudara harus membaca Alkitab seperti apa adanya. And then, no, in the Hebrews we read like this. Dan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 bunyinya demikian. For the word of God is living. Sebab firman Allah itu hidup. Living. Hidup. Living. Hidup, saudara. Where does it live? Jadi apa yang hidup itu? In this world? Di dalam dunia ini? No, in our hearts. Firman Allah hidup di dalam hati kita. You see that there's a phase, there is a time, where the word of God from letter becomes a living word of God. Jadi ada waktunya di mana firman Allah yang tadinya tertulis itu menjadi sesuatu yang hidup waktu dia masuk dalam hati kita. And that means it changes everything. Artinya itu mengubah kehidupan kita semua. Because everything that is alive, sebab apapun yang disebut hidup, is growing, is developing, is changing. Itu berarti bertumbuh. Hidup itu berarti bertumbuh, berbuah, berubah seperti itu. Just look at yourself. Lihat saja keadaan diri saudara. You're a living being. Saudara kan adalah manusia yang hidup. But 20 years ago you look different. Tetapi puluhan tahun yang lalu penampilan saudara tentu beda dengan keadaan saudara sekarang. If you look at yourself today in the mirror and you say, wow, I've changed a lot since 20 years ago. Ya mungkin kalau saudara ngaca, saudara pada pagi hari ini dan saudara banding dengan tampilan saudara 20 tahun yang lalu, maka saudara akan berkata, waduh, saya sudah banyak berubah, banyak berbeda. Because the life in us changes things in us. Karena kehidupan yang ada di dalam kita itu merubah hidup kita. And then it says, and it's active. Dan Alkitab katakan firman Allah itu hidup dan aktif dalam bahasa Inggris atau kuat. This morning you're going to hear the word of the Lord. Dan pagi hari ini waktu saudara mendengar firman Allah. Well, we did it already. No, we're going to read it now and you're going to hear it. Apakah yang sudah dibacakan tadi yang kita juga sedang pelajari sekarang ini? The question is, pertanyaannya adalah, is this word going to become active? Pertanyaannya adalah apakah ayat-ayat yang sudah baca tadi itu akan menjadi ayat-ayat yang hidup atau aktif di dalam hidup saudara. If that word doesn't become active, it's no longer the word of God as we understand it. Sebab kalau firman Allah itu, perkataan Allah itu tidak aktif, maka itu bukan perkataan Allah lagi dalam hidup kita. And what is it doing? Jadi apa yang dilakukan oleh, it's sharper than two-edged sword. Firman Allah itu dikatakan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Now they had Roman soldiers around them, and they carried two-edged sword. So that was a good example for them. Dan penulis ini memakai contoh dari kehidupan keseharian daripada orang-orang Yahudi pada saat itu yang mereka sering kali melihat bagaimana prajurit Roma menyandang pedang bermata dua di pinggangnya. Today we have very relevance to a two-edged sword. Dan kita nggak tahu hari ini apakah kita masih bisa lihat contoh yang relevan tentang pedang bermata dua. But what it means is so active, that it can cut either way. Tetapi maksudnya adalah itu pedang begitu tajam, begitu kuat, begitu aktif sehingga dia bisa motong dua arah, ke depan dan ke belakang. There's no space in our life that the word of God cannot cut in any direction. Jadi artinya tidak ada bahagian dalam kehidupan saya dan saudara yang tidak luput daripada pemangkasan, pemotongan firman Allah itu kena di semua sisi hidup kita. And that activity goes into our own life, so penetrates and divides something in us. Dan firman Allah itu begitu tajam, dia bergerak sehingga dia masuk begitu dalam dan membagi sesuatu di dalam hidup kita. Soul and spirit, yaitu dipisahkanlah oleh firman Allah antara jiwa dan roh. And joints and marrow are divided, they're separate in their action or in their effectiveness. Sendi-sendi dan sumsum sehingga itu dipisahkan sehingga menjadi efektif. Yes, so that the thoughts of our life and the attitudes of the heart
change. Sehingga pertimbangan dan pikiran hati kita itu boleh diubahkan From doubt to faith. dari keraguan-raguan kepada iman, From believing to receiving. dari sekedar percaya menjadi menerima, You know, from sinful thinking to Christ-like thinking. dari kehidupan pemikiran yang berdosa kepada kehidupan pemikiran Kristus di dalam kita diubahkan. If you go out today without any change, Kalau saudara meninggalkan gereja pagi hari ini tanpa mengalami perubahan, you have not listened to the word of God. maka itu artinya saudara tidak mendengarkan firman Tuhan. Something will change in you. Harus ada sesuatu yang diubahkan dalam hidup kita. Because that's what the word of God does. Sebab itulah yang dilakukan oleh firman Allah dalam hidup kita. You know, we talk a lot. Nah, kita banyak bicara, saudara. Some more, some less. Ada orang yang banyak ngomong, ada juga orang yang kurang ngomongnya. For example, us men, Umpamanya kita ini para pria, in an average now we talk about 12,000 words a day. katanya pria itu dalam satu hari ngomong tuh 20.000 kata Ya. sehari. Yeah. Ladies, Kalau ibu-ibu atau wanita, different. lain lagi, saudara. They talk 25,000 words. Mereka bicara 25.000 kata-kata. That means when we start talking and finish, you know, they just started it. Jadi saya akan Ya. repeat. Okay. When we finished 12,000, Jadi waktu kita tadi maksudnya kita para pria 12.000 ngomongnya udah selesai, this is a good beginning for the ladies to talk. maka itu saatnya para ibu-ibu mulai pembicaraan mereka yang 25.000, 2 kali lipat di atas kita. And I'm sure that there's some men here today. Dan saya yakin ada beberapa pria yang hadir pagi hari ini, You are making your wife a little bit stressful saudara menjadikan istri saudara sedikit stres. because you come home from work. Sebab waktu saudara pulang kerja dari tempat pekerjaan pulang ke rumah, She has not used too many words yet. maka dia sedang mempersiapkan kata-kata atau belum biasa dengan kata-kata. And she wants to talk. Jadi ini udah ngumpul, udah penuh kata-kata dari istrimu tuh di kepalanya. And we are tired and we don't want to talk. Sementara kita nih para pria baru pulang kerja udah kecapean, kita nggak mau banyak ngomong. So what do? Jadi apa yang kita lakukan? You know, the woman talks, you know, the wife talks, and we say, yeah, okay. You're not listening to me. Yeah. Si ibu berkata, dia ngomong-ngomong, coba ya kita coba katakan para pria, ya. Akhirnya ibu berkata, kamu nggak dengar apa yang saya katakan ini? Ya, gitu aja kita jawabnya kan. Even if they have many words, they are powerful. Saudara, walaupun para ibu ini mempunyai banyak kata-kata dan itu mereka sangat powerful. Because they are presenting something they've experienced either during the day or some other time. Karena mereka sedang menceritakan pengalaman mereka sepanjang hari. What is good for you and I, Apa yang baik untuk hidup saya dan saudara, we need to learn to talk ourselves. kita harus belajar untuk berbicara, berkata-kata kepada diri kita sendiri. So sit down. Jadi during the saudara, day, in the evening, whenever you have time, kapanpun saudara mempunyai waktu, saudara duduk, talk to yourself. mari saudara berbicara kepada diri saudara sendiri. You're going to find out that you're going to talk things that you don't think that you're going to talk. Saudara akan berkata-kata hal-hal yang mungkin tidak pernah saudara pikirkan, saudara mau mengatakannya. If you have read the Word of God, Kalau saudara sudah membaca firman Tuhan, preach the Word to yourself. saudara harus khotbahkan ayat-ayat firman Tuhan yang saudara baca itu kepada diri saudara sendiri. Don't just read it. Jangan cuma sekedar baca, Preach to you that Word. khotbahkan ayat yang saudara baca itu kepada diri saudara sendiri. In the book of Joshua, we read about meditate upon the Word of God day and night. Dalam kitab Yosua dikatakan Allah bahwa marilah kita memeditasikan, merenungkan firman Allah itu siang dan malam. You see, if you don't meditate, you lose it. Sebab kalau saudara tidak merenungkan firman Allah itu, saudara akan kehilangan firman itu. And that Word has no power in your life to do any changes. Dan firman itu jadi tidak mempunyai kuasa apapun yang dapat merubah hidup saudara. And we were just singing, how great is our God. Dan kita bisa saja menyanyikan lagu How Great, betapa besarnya Tuhan kita itu. He is omnipotent God. Bahwa dia adalah Tuhan yang maha kuasa, omnipotent. And you have a problem. Dan sementara kita punya persoalan, ada problem. Preach it to yourself, the Word of the Lord. Nah, saudara harus mengkhotbahkan firman Allah itu kepada diri saudara sendiri. Talk to your soul, talk to your mind. Katakan firman Tuhan kepada pikiranmu, kepada jiwamu, Our God is a great God. bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. He is omnipotent God. Bahwa dia adalah Tuhan yang omnipotent, maha kuasa. And I want to interpret this into my life. Dan saya
saya mau mengkhotbahkannya ke dalam hidup saya sendiri. So that the greatness of God Sehingga kebesaran Tuhan itu become greatness in our life. juga menjadi besar dalam diri kita. And the problem is we sing a lot about the great God. Dan seringkali problemanya kita seringkali banyak menyanyikan dan banyak memperkatakan bahwa Tuhan We itu preach besar. about the great Dan God. kita mengkhotbahkan Allah itu besar. We pray to great Dan God. kita berdoa kepada Allah yang besar. Where is He? Tapi di mana Tuhan yang besar itu? Where is He? Di mana dia? Same problems, Itu problem yang sama same terjadi. needs. Kita mempunyai kebutuhan yang sama, Nothing has changed in our life. tapi tidak ada yang terjadi perubahan dalam hidup kita. And then we ask ourselves a question. Dan kita mempertanyakan sebuah pertanyaan dalam hidup kita. What is going on, God? Ini bagaimana Tuhan? Apa yang terjadi? Very simple. Nah, jawabannya simpel saja. That word never became active in your life. Firman Allah yang kita baca itu tidak pernah menjadi hidup dan aktif dalam diri kita. Yeah, in the book of Proverbs, chapter 10, verse 11, Dalam kitab Amsal Proverbs 10, 11. Amsal 10 ayat 11. Yeah. Amsal sebentar. 10, 11. It says like this: the mouth of a good person is a deep living well, but the mouth of the wicked is dark cave and abuse. Ya, Amsal 10 ayat 11, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. So it becomes a living well. Jadi itu menjadi satu sumber air kehidupan dalam kita. What does that mean? Maksudnya apa? It means that it's a preserver of lives who are drinking it. Jadi kalau kita meminum dari sumber itu ada sesuatu yang menjaga kehidupan kita. You become a blessing Artinya saudara akan menjadi berkat. because now you're drinking out of the well Sebab saudara sedang minum dari sumur kehidupan itu to sustain your life. untuk saudara dapat mempertahankan hidupmu. And that is the purpose of the Word of God. Nah, itulah maksud tujuan daripada firman Allah itu sendiri. You know, it's interesting when we go back into the book of Genesis. Nah, kalau sangat menarik kalau saudara mempelajari mundur kepada kitab Kejadian. There we read in the verse 1, John chapter 1 verse 1. Maksud saya dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 boleh tampilkan Yohanes 1 ayat 1. It's a replica of Genesis 1. Itu sebenarnya replika daripada Kejadian pasal 1. It says, in the beginning Dikatakan adalah pada mulanya. was what? Pada mulanya ada apa, saudara? What's the word? Apa katanya? Ada In the apa? beginning. Pada mulanya ada? Ya. That means when there was nothing, Artinya itu waktu pada mulanya nggak ada apa-apa, there was no hemisphere, there was no universe, there was no any kind of a thing. nggak ada apa-apa, tidak ada dunia ini mesti kosong melompong, pokoknya nggak ada apa-apa. There was God. Maka yang pada mulanya yang ada adalah Allah. And that's the word of God living. Itulah firman Allah yang hidup itu. You know, in the Hebrew language, Bereshit, Di dalam bahasa Ibraninya the word Bereshit, katanya begini, Bereshit itu. yeah, it's one single word. Itu kata cuma satu perkataan saja, Bereshit. But when you take, you know, the characters apart, Tetapi kalau sudah mulai menganalisa dan memisahkan kata itu, you realize, you know, that actually in this Bereshit is 6,000 years of history described. dalam kata Bereshit itu kata pertama yang muncul dalam Alkitab itu ada kisah 6.000 tahun yang sudah terjadi. It's powerful. Bukankah itu luar biasa? Itu baru ayat pertama, kata pertama di ayat You can Alkitab. learn everything, you know, until today Saudara dapat mempelajari apapun sampai kepada hari ini in one word, hanya dalam satu kata, Bereshit. yaitu kata Bereshit, Kejadian 1 ayat 1. So when you read in the Hebrew the Bible, you realize that there's far more than what we have in our own language. Jadi saudara, waktu saudara mempelajari Alkitab itu dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, itu saudara akan menemukan lebih banyak hal daripada apa yang kita ketemukan di terjemahan Alkitab Because yang there kita was baca. nothing there. There was nothing there. Sebab tidak ada apa-apa di sana. No stars, no planets. Pada awalnya tidak ada apa-apa, tidak ada planet, tidak ada bintang-bintang. You know, no vegetation, no greenery, no trees. Nggak ada pohon-pohonan, nggak ada hijau-hijauan di bumi ini. God spoke into nothing.
Nah, Tuhan kita itu berbicara atau berfirman kepada sesuatu yang kosong melompong, nggak ada apa-apanya. And now, out of nothing, God is growing what we see today as universe. Dan dari keadaan yang kosong melompong tidak apa-apanya, Tuhan memperkatakan sesuatu sehingga tumbuhlah sesuatu seperti apa yang kita alami sekarang ini. So, how long would it take you and I to create a universe like that? Kira-kira untuk kita manusia menciptakan alam semesta seperti itu butuh waktu berapa lama? 1,000 years? 1000 tahun? 5,000 years? 5000 tahun? Hundreds of thousands of years? Ratusan ribu tahun? With God? Tapi Tuhan, It says, and the Lord said. firman Allah cuma bilang begini, Tuhan berfirman. This afternoon, I'm going to talk about a little bit about the interesting things about the word. Nah, afternoon. This afternoon, yeah. Ya, jadi siang ini nanti mungkin di YC Pro saya mau bicara tentang About the meaning of the word as to how the word is conducted. ya tentang arti kata itu tadi. Because you see, if we don't understand that, Sebab kita tidak mengerti, we can never believe in the power of the word of God. kalau kita tidak mengerti hal itu, kita tidak pernah akan percaya tentang kuasa daripada firman Allah. Yeah, it still just remains a book. Jadi Alkitab itu cuma sekedar sebuah kitab saja, kitab biasa. And now the Bible tells us that God actually created man with all the capacity of communication. Dan Allah dikatakan dalam Alkitab menciptakan manusia dengan semua kapasitas yang dipunyai manusia tersebut. Adam didn't go to university to learn, Adam tidak masuk universitas untuk belajar sesuatu, and he knew everything. tetapi Adam mengetahui semua-muanya. How could he know everything? Bagaimana Adam itu bisa tahu semua-muanya? How could he understand everything? Bagaimana Adam bisa mengerti semuanya? And how could he use the vocabulary to talk to God? Dan bagaimana Adam itu bisa mempunyai vocabulary, ya, perbendaharaan kata-kata sehingga dia bisa ngomong dengan Tuhan? Because now he is created as a complete being. Sebab dia adalah sesuatu ciptaan Allah yang komplit, dan lebih besar. And the reason why God did this, because he wanted to communicate. Dan mengapa Allah berbuat hal itu atau menciptakan Adam seperti itu? Karena Allah kepingin berkomunikasi dengan Adam. God wants to communicate. Bahwa Allah kita kepingin berkomunikasi dengan kita. Yeah, he wants to talk through the Holy Spirit to us today. Dia kepingin berbicara kepada kita, kepada saya dan saudara melalui Roh Kudusnya. And we still have problem with psychologists and philosophers. They're trying to see how they can analyze the Word of God. Dan seringkali saudara, para ahli psikolog dan segala macam orang-orang pintar itu coba berusaha menganalisa firman Tuhan itu dengan kemampuan berpikir mereka. Because when you read the Word of the Lord, Sebab waktu saudara membaca firman Tuhan, from the Greek point of view, dari pandangan bahasa aslinya, bahasa Greka umpamanya, there is 3 different names given to the Word. maka ada tiga macam perbedaan di dalamnya. Once the word can mean fire, Umpamanya kata tersebut bisa berarti api, the word can mean God, kata tersebut juga bisa berarti Tuhan, or the word just means what we know from Greek is logos. atau kata itu bisa juga dalam Alkitab berarti sekedar logos. Yeah. And those 3 things combined what we understand say the Word of God. Nah, 3 pengertian kata itu dikombinasikan begitu rupa dan diterjemahkan dengan istilah firman begitu saja dalam terjemahan kita. And through these kind of words, God created everything. Dan melalui firman ini, saudara, Allah menciptakan segala perkara. Yeah. So Isaiah 55 verse 11 tells us. Jadi Yesaya 55 ayat 11 berkata kepada kita, Yeah. Yesaya 55 ayat 11, Yeah, it tells us, my word that goes forth from my mouth, dikatakan bahwa firman yang keluar dari dalam mulutku it shall not return empty, itu tidak akan kembali kepadaku dengan kosong, but it shall accomplish that which I God please, tetapi firman itu akan mencapai apapun yang aku perkatakan, and it shall prosper in the thing for which I sent it. dan firman itu akan berbuah-buah di dalam perkara yang aku sudah utus firman itu kepadamu. Now, if you take anything from this service this morning, Umpamanya saudara pada pagi hari ini saudara bisa mengambil sesuatu dari ibadah pagi hari ini, the word of God that went through from the mouth of God, yaitu firman Allah keluar dari mulut Allah.
will not return empty. tidak akan kembali dengan percuma. That means the moment we hear the word of God, we apply the word of God, something is going to happen. Itu berarti waktu saudara mendengar dan menerima dan firman Tuhan menaruhkan dalam hati saudara dengan sungguh-sungguh, berarti sesuatu pasti akan terjadi. It will not accomplish your purpose, my desires, my ideas. Firman itu tentu tidak akan mau mencapai tujuan saudara, keinginan saudara, ide saudara. It says, it will accomplish that which I please. Dikatakan bahwa firman Allah yang disampaikan itu akan mencapai apa yang diinginkan oleh Allah. And so that means that God is creating something in us that's going to be God-like. Itu berarti Tuhan lewat firman-Nya mau menciptakan sesuatu yang diinginkan oleh Allah, yang menyerupai Allah. And it will prosper in the thing for which I've sent it. Dan dikatakan dalam ayat itu bahwa firman Allah yang diutus itu akan berbuah-buah waktu dia diutus. Yeah. You know, if you read in the Word of God, I am the Lord your God. Waktu saudara membaca dalam firman Allah yang mengatakan, akulah Allah Tuhanmu. Now, what does that mean to you? Itu artinya apa buat saudara? You know, it means now that God is present Himself to become part of us. Itu berarti bahwa Tuhan memberikan dirinya untuk mengambil bahagian dalam hidup saudara. And that presence of God is the changing presence of our lives. Dan kehadiran Allah itu dalam hidup kita itu akan mengubahkan diri kita. Yeah. In Psalm 107, Dalam Mazmur pasal 107:20, 107, Mazmur 107 ayat 20, you know, very powerful text that we read. itu ayat yang luar biasa. Yeah, it says like this. Dikatakan begini, Mazmur 107 ayat 20. He sent His word Dikatakan bahwa ia mengirimkan firman-Nya and healed them dan menyembuhkan mereka and delivered them dan melepaskan mereka from their destructions. dari kehancuran yang mereka alami. Now, when God sent His word, Jadi waktu Allah melepaskan, mengutus firman-Nya, it's not only for listening it. itu bukan cuma sekedar untuk didengarkan tok. He sent His word to heal. Dia mengutus firman-Nya untuk menyembuhkan, saudara. Listen, when you listen to the word of God Jadi waktu saudara mendengarkan firman Allah and you read, and I am the Lord your healer, dan saudara membaca dan mendengarkan perkataan dalam firman Tuhan, dikatakan bahwa aku Allahmu adalah Allah yang menyembuhkanmu. it is not a history lesson. Itu bukan pelajaran sejarah. It is the power of God's word that brings healing to us. Itu di dalamnya ada kuasa firman Allah yang mendatangkan kesembuhan dalam diri And a kita. lot of times we don't see this happening in our life Nah, seringkali kita tidak mengalami atau tidak melihat hal itu terjadi dalam hidup kita. because we don't add value to the word of God as such. Sebab kita tidak atau kurang menghargai firman Allah seperti apa yang tertulis di sana. So when God sees that there is a need, He sends His word. Jadi waktu Allah melihat, oh di sana ada kebutuhan, maka Dia kirimkan firman-Nya ke sana. You know, when I was still pastor, Saya waktu itu pada saat saya masih menjadi seorang gembala sidang, that's many years ago now. itu beberapa banyak tahun yang sudah lalu. Now we have no church, we travel now. Sekarang saya tidak punya gereja, kami banyak menginjil berkeliling. And I remember one day, you know, I was called into the hospital. Dan satu saat saya ingat bagaimana saya dipanggil untuk pergi ke rumah sakit. One of our sisters from the church was very sick. Seorang anggota gereja, seorang wanita sangat sakit dan berada di rumah sakit. And she says, I don't know if I'm going to continue to live, so please can you come and pray for me. Dan dia berkata, saya nggak tahu berapa lama lagi saya akan hidup. Saya mungkin tidak akan hidup lama, jadi tolong doakan saya. So I went to visit in the hospital. Jadi saya waktu sampai ke rumah sakit, And so we talked. jadi kita berbicara. I said, but before I pray for you, I'm going to read you Psalm 103. Sebelum saya mendoakan Anda, saya akan bacakan Alkitab, firman Allah dari kitab Mazmur. Yeah. So I read Psalm 103, Jadi saya bacakan Mazmur 103 and then we prayed. dan kemudian kami berdoa. After I finished praying, say, well, sister, Nah, setelah kami selesai berdoa, saya berkata, oke, you know, just Ibu, keep trusting the Lord. mari tetap percaya kepada Tuhan. I said goodbye. Dan saya katakan selamat tinggal, udah. Few hours later, Nah, udah beberapa jam kemudian, I got a phone call from her, saya dapat telepon dari dia. and I'm thinking, what is going on? Dan saya mulai pikir, ini apa yang kejadian dengan ibu ini ya. And she says, Pastor, I just want to let you know Dan ibu ini berkata, Pak Pendeta, saya pengen kasih tahu sesuatu kepada Anda.
that I invite you to come for a cup of coffee. Saya mau undang Anda datang ke tempat saya, kita ngopi yuk. I say, what do you mean cup of coffee? Ah, Where? dia pikir, di mana? Maksudmu ngopi di mana? Well, what do you mean where? At home. Oh, di mana maksudnya? Oh, dijawab. Oh, ya di rumah saya dong. So you're home? Oh, di rumahmu? Yes. Iya. I didn't know how to say it. No, I said, what happened? Saya nggak tahu mau ngomong apa. Apa yang terjadi? She says, Pastor, when you read the Word of God, Dan ibu ini katakan, Bapak Pendeta, waktu Anda memperkatakan dan membacakan firman Allah tersebut, I took that Word of God, saya mengambil firman itu, and so the Lord healed me, dan Tuhan menyembuhkan saya. and I'm home. Dan sekarang saya sudah pulang ke rumah. And I made coffee for you. Dan saya bikin kopi untuk Anda. So when I, So when I got to the house, Jadi waktu saya sampai ke rumahnya, she looked at me, she says, Pastor, dia memandang wajah saya dan berkata, Bapak Pendeta, you did not believe what you were reading. kamu baca ayat itu, kamu nggak benar-benar percaya kan? You're like the rest of the pastors. Kamu seperti para pendeta dari barat katanya. Yeah, they read because that's supposed to be done, when you visit people. Itu kan kamu baca firman Allah kepada orang yang sakit kayak saya karena itu memang kebiasaannya ya harus acaranya bacain ayat ya supaya ya sekedar jadi kebiasaan aja. Yeah, you just done your duties, Kamu kan para pendeta ketemu orang sakit, tugasmu bacain ayat aja. but not me. Tapi saya tidak demikian. I believed it. Saya mempercayai That's the Word of God. bahwa itulah firman Allah. If God said it, Dan kalau Allah mengatakannya, I believe it. saya percaya. and so I got up out of the bed. Jadi saya bangkit dari tempat tidurku. I told the nurses, I'm going home. I'm healed. Dan saya katakan kepada perawat, saya sembuh, saya sudah sembuh, saya mau pulang. And became a huge testimony. Dan itu menjadi sebuah kesaksian yang besar, saudara. That's what the Bible tells us. Nah itulah yang Alkitab katakan. He sent His word and healed Bahwa them. dia mengutus, Allah mengutus firman-Nya dan menyembuhkan kita. There's power in the word of Oh, ada God. kuasa dalam firman Tuhan. It changes. Itu merubah hidup kita. It divides. Itu memisahkan sesuatu. It separates. Itu memisahkan sesuatu. It eliminates. Itu menerangi hidup kita. Whatever is necessary, the word of God is and will always do. Apapun yang kita perlukan dan butuhkan, firman Allah itu sanggup melakukannya. Yes. So, if the word of God cuts all the pretenses that we have in our life, Jadi jika firman Allah itu menghancurkan atau memotong segala pemikiran dalam hidup kita, it takes more than just little tears. jadi itu lebih daripada sekedar kita meneteskan air A mata. little bit of emotions. Itu lebih daripada sekedar kita merasa It's more than memories. itu lebih daripada sekedar getaran emosi dan apa yang kita It pikirkan. is the conquest. Tetapi It's conquest. itu seperti penaklukan, saudara. Yeah, that's what the word of God is. Itu firman Allah, menaklukkan sesuatu. And you see throughout the Old Testament, Dan kalau saudara pelajari perjanjian lama, the word of God was spoken. The word of God was spoken, firman Allah itu dikatakan, and it happened. firman Allah diperkatakan dan itu terjadi. Throughout the Old Testament, in the New Testament, Dan dari perjanjian lama kita masuk ke perjanjian baru, Jesus gave instructions of the word of God to His disciples. Yesus memberikan instruksi firman Allah kepada murid-muridnya. And what did He tell them? Dan apa yang Yesus katakan kepada mereka? Go and preach. Yesus katakan, murid-muridmu, kamu pergi dan beritakan firman Tuhan. In Matthew 10, you see this very clearly. Dan dalam Matius pasal 10 saudara melihat hal ini dengan jelas. He called His disciples together. Yesus memanggil murid-muridnya bersama-sama. Here's what we're going to do. Ya, apa yang Yesus mau lakukan? The words I gave you, you're going to go out and you're going to declare. Aku berikan firmanku kepadamu dan kamu muridku pergi keluar dan deklarasikan firmanku itu keluar. Now, in the society at that time, Nah, dalam kebudayaan pada zaman itu, this was not an easy thing to do. itu bukanlah perkara mudah untuk diutus pergi lantas memperkatakan sesuatu. Because they were not received as someone wants to listen to. Sebab orang-orang mungkin tidak mudah untuk menerima dan mendengar apa yang akan dikatakan oleh murid-murid Yesus. And so what happened? Jadi apa yang terjadi? They went, declared the word, Jadi murid-murid
pergi keluar dan mendeklarasikan firman itu. And then you read in verses 7 and 8, Kemudian saudara membaca di Matius pasal 10 ayat 7 dan 8. Jesus say, heal the sick, Yesus berkata, sembuhkanlah yang sakit, raise the dead, bangkitkanlah yang mati, set free people. lepaskan, bebaskan orang-orang. So he gave them instructions Jadi Yesus memberikan instruksi-instruksi kepada according mereka to the word of the Lord. sesuai dengan firman Allah. You know, just act on it, Jadi bertindaklah di atas dasar firman Tuhan tersebut. because it's the word that is going to produce the results. Sebab firman Allah lah yang akan memproduksi hasil yang kita lihat. Don't talk about your theology. Jangan kita nggak mau bicara soal teologi ya. Speak the word, Sampaikan saja firman Tuhan. and you're going to heal the sick. Dan engkau akan menyembuhkan yang sakit. It's going to raise the dead. Yang mati pun akan bangkit. It's going to, help to free people from bondage. Dan firman Allah itu akan membebaskan orang daripada ikatan-ikatan mereka. Free you receive, freely give. Jadi dengan gratis engkau terima firman Tuhan, berikan juga itu dengan gratis. All of you have received free. Sebab kita semua sudah menerima dari firman Tuhan itu free, So gratis. what is the word God doing to you? Jadi apa yang firman Allah sudah kerjakan dalam hidupmu? We have a young student from the Bible school. Nah, saya bertemu atau mempunyai seorang pelajar firman Allah, pelajar sekolah Alkitab yang masih muda. After he graduated, Setelah dia tamat sekolah Alkitab, he was invited from one of the pastors to help him and to assist him. maka dia diundang untuk sebagai pengerja datang ke sebuah pengembalaan untuk membantu gembala setempat di sana. And so when he got to the church, Jadi waktu anak muda ini sampai di gereja tersebut, the pastor said, I'm so glad that you're here, jadi si gembala bilang, oh saya senang kamu pengerja datang ke tempat ini. because my wife and I, we would like to take 2 weeks of vacation. Sebab saya suami istri mau liburan 2 minggu. So you're going to handle everything. Jadi saya minta kamu nangani ini sidang jemaat semuanya. How do you feel about it? Ya gimana perasaan kamu? Oh, no problem. Dan si anak muda bilang, oh So- nggak apa-apa. Pastor and his wife on Monday left. Jadi pada hari Senin suami istri ini gembala pergi meninggalkan gereja. On Tuesday he receives a phone call. Pada hari Selasanya hamba Tuhan ini menerima panggilan telepon One of the sisters in church died. bahwa salah satu anggota gereja seorang wanita mati And now they have to make a funeral. dan harus diadakanlah upacara penguburan. So the elders are very nervous. Jadi para penatua jemaat pada saat itu udah kebingungan, nervous semuanya. So they call me and says, no, we're going to have a funeral. Jadi mereka telepon kepada hamba Tuhan yang lagi liburan ini. Wah ini mesti Can you do it? ada ibadah penguburan. Bisa nggak kamu Yeah. melakukan penguburan, ibadah penguburan? As a young Bible college graduate, oh yeah, sure, I can do it. Yeah. Dan si gembala muda yang dititipin sidang jemaat, dia bilang dengan pede, oh ya saya bisa lakukan itu. So he went to his office. Jadi dia pergi ke kantornya, He said, Lord, I don't know what I did now. dia berdoa sudah gemeteran, Tuhan aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. I've never done a funeral. Aku belum pernah melaksanakan ibadah penguburan. This is way over everything that I can do. Ini benar-benar di luar kemampuan saya. So Jadi the thought came to his mind, tiba-tiba ada pemikiran yang masuk di otaknya, do what Jesus did. lakukanlah apa yang Tuhan Yesus lakukan. Oh, that's good. Wah itu betul juga tuh apa yang Okay, dikatakan. I'm just going to do what Jesus did. Oke, saya akan lakukan apa yang Yesus lakukan dalam What did Jesus Injil-Injil. do? Jadi apa yang Yesus lakukan dalam Injil-Injil. When he went to a funeral or any kind of a dead person in his way, Jadi waktu Yesus pergi atau ketemu dengan orang yang sudah mati, Jesus raised the dead. Yesus bangkitkan orang dari antara orang mati, kan gitu ceritanya. And so the students said, I'm going to do the same thing. Jadi dengan polosnya si anak muda baru keluaran sekolah kitab bilang, aku akan lakukan hal yang sama. That's the word of the Lord. Sebab itulah perkataan firman Tuhan. So I'm going to do that. Saya juga akan melakukannya. No one had an idea what's going to happen. Dan memang gak ada seorang yang memikirkan apa yang akan terjadi nih. They brought the casket and opened up in the front of the congregation, and the funeral started. Jadi biasanya itu peti keranda mayat itu kan dimasukkan ke dalam ruang ibadah dan ibadah penutupan peti atau pemberangkatan apa namanya mulai diselenggarakan funeral ya. So they sang songs, Jadi mulai nyanyian, read some scriptures, baca beberapa ayat firman Allah. and now he is coming. Dan kemudian datanglah anak muda ini, si He said, pendeta. church, I must confess to you, Dan dia berkata, gereja Tuhan saya harus mengaku kepada saudara, that's my first funeral. ini adalah pelayanan penguburan saya yang pertama kali saya Never done lakukan. it before.
Saya belum pernah melakukan sebelumnya. So I said, I'm going to do what Jesus did. Jadi apa yang saya akan lakukan apa yang Yesus juga sudah lakukan dulu. He got off the platform, Jadi dia naik ke mimbar, look at the dead body. dia memandang kepada itu mayat yang tergeletak di situ. His sister, Dan dia bilang begini, in Jesus' name, dalam nama Yesus, ibu, get up. bangkit berdiri. And she did. Dan betul-betul bangkit, saudara. Suddenly she got out of the casket. Tiba-tiba bangkit berdiri itu mayat, saudara. Everybody in church, they didn't know what to do. Cry, laugh, Dan itu gereja shout. nggak tahu mau bikin apa, pada teriak, pada nangis, pada sorak-sorai. And he thought, this is it. Dan si anak muda ini berkata, ya emang begitu The kan. word of God says, I practice it and it's happening. Itu kan cuma apa yang dikatakan oleh Alkitab, saya praktekkan itu. Well, next Sunday the church was packed to capacity. People were outside, Dan- in the parking lot. Dan minggu depannya sudah ibadah penuh sampai ke depan, sampai ke halaman. Now the pastor comes back. Nah, suami istri gembala yang lagi liburan itu pulang ke gereja tersebut. And when he drove up to the parking lot, saw people stand out there. There was no place up to the street. Dan dia lihat, waduh, di kok gereja penuh amat sampai ke halaman, gak ada tempat, sudah. So he walked into the church and got to this young man and said, what happened? Why are all the people out here? Dan dia datang kepada anak muda ini, naik ke mimbar dan berkata, ini apa yang terjadi, begitu banyak orang, apa yang terjadi di gereja ini? Oh, he says, no, they just saw what Jesus did. Nggak apa-apa, mereka cuma melihat apa yang Yesus sudah lakukan. I didn't know how to do the funeral, so I was practicing what Jesus did, and it happened. Ada yang mati, saya juga nggak tahu harus diapain, sebab ini kebaktian ibadah kematian saya yang pertama, saya cuma lakukan apa yang Yesus lakukan dulu. In 1 week, the church grew over 500%. Jadi saudara, dalam 1 minggu 5 kali 500% pertumbuhan daripada gereja tersebut. Because of one miracle, Karena satu mujizat yang terjadi, applying the word of God. yaitu mengaplikasikan firman Allah. You see, the thing is, when you start believing what the Bible says, Jadi saudara, waktu saudara mempercayai apa yang dikatakan firman Allah, there's power in it, maka ada kuasa di dalamnya. not just a history. Bahwa Alkitab itu bukan cuma sekedar buku sejarah. The word of God tells us, that Jesus gave to his disciples several things. Dan Alkitab katakan bahwa Yesus melakukan banyak hal kepada murid-muridnya. Not a house, Tuhan tidak memberikan kepada muridnya rumah, not money, juga tidak memberikan uang, not a temple. juga tidak memberikan gedung gereja. What did he give him? Apa yang Yesus berikan kepada The murid-muridnya? word of God Satu, firman Allah. and the promise of the Holy Spirit. Dan yang kedua adalah janji Roh Kudus. And with this, they're going to build the church. Dan dengan dua hal ini, murid-muridnya harus membangunkan gereja Tuhan. And they did. Dan murid-murid sudah berhasil melakukan hal tersebut. Isn't that amazing? Bukan itu luar biasa, saudara? When we trust the word of the Lord, Waktu kita mempercayai firman Allah, things happen. maka hal-hal yang ajaib terjadi. And I'm going to ask you the question, what are you praying for? Nah, saya mau bertanya kepada saudara, apa yang saudara sedang doakan? Don't look at your circumstances. Jangan saudara memandang kepada situasi sekeliling yang saudara alami. Don't look, as to what problems you're facing. Jadi jangan memandang kepada problema yang saudara sedang hadapi. Begin to work, and talk, and receive the word of the Lord. Mulailah memperkatakan firman Allah, terima firman Allah dalam diri saudara. Apply it to your life. Aplikasikan itu dalam hidupmu. Apply it to circumstances. Aplikanlah firman Allah itu dalam situasi kondisi yang Apply saudara it sedang to alami. your body that is sick. Aplikasikan firman Allah kepada tubuh saudara yang sedang sakit. Sometimes ago, I had a real problem too. Saya pun kadang-kadang mengalami masalah, saudara. And I was not quite sure what's going to happen with me. Saya juga tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup saya. But when I was lying in the hospital, Waktu saya terbaring di rumah sakit, I was applying the word of God. saya mengaplikasikan, memperkatakan firman Allah terus dalam hidupku. And doctors could not believe, that I was doing so well. They sent me home, and now I'm traveling again. Dan si dokter tidak pernah bisa berpikirkan, loh, saya bangkit dari tempat tidur saya dan saya sekarang ada di hadapan saudara mengadakan perjalanan keliling menginjil. Speak the word of God into your life. Jadi saudara, perkatakanlah ke dalam kehidupan saudara Don't just firman read it. Tuhan yang hidup itu. Don't just read it. Jangan cuma dibaca tok. Meditate. Saudara, renungkan, Talk the meditasikan. word of God to your body, Perkatakan firman itu kepada tubuhmu. into your situation, Perkatakan firman Allah kepada situasi yang saudara alami. and see how great your God Dan is. lihatlah betapa besar Tuhan yang kita sembah. Amen. Amin, saudara. Yeah, that's what the word of God is all Itu firman about. Allah yang hidup dalam hidup kita. Yeah, and this morning I would like to encourage you, Dan pagi hari ini saya mau mendorong saudara, that you become a real
practicer of the Word of God. Bahwa saudara boleh menjadi pelaksana, pelaku firman Tuhan dalam hidupmu. Don't become just a traditional Christian. Jangan jadi orang Kristen tradisional. You know, it's a terrible thing when we are no different than all other religions, that practice the same. Saudara, sesuatu yang sangat mengerikan kalau kita tidak ada bedanya dengan agama lain. You know, the difference between Elijah, the Be- prophet, Bedanya antara Elia dengan nabi-nabi yang lain. and the Baal's prophets Beda antara Elia dengan nabi-nabi Baal. was what? Apa bedanya? He believed in God. Elia itu percaya kepada Allah. He believed in the promises of God. Elia percaya kepada janji-janji Tuhan. And so when they built the altars, Jadi waktu mereka membangunkan mesbah, and he said, whose God is going to answer by fire? dan dia berkata, Elia berkata, Tuhan yang mana yang akan menjawab dengan api, Is real God. itulah Tuhan yang benar. You see, Elijah knew one thing. Elia cuma tahu satu hal. If God doesn't answer, Kalau Tuhan menjawab permintaannya, I'm like them. kalau Tuhan tidak menjawab permintaanku, maka aku sama saja dengan dewa There's no difference between us. nabi-nabi Baal. Aku tidak ada bedanya dengan mereka. But if God answers, Tetapi dia mendapat jawaban atas doanya, everything changes. maka segala sesuatu berbeda. Saudara. And so he prayed. Jadi waktu kita berdoa, The fire fell, waktu dia berdoa, maka api itu turun. and now even those who were seeing that and listening to that say, that Elijah's God is the real God. Dan orang-orang yang melihat kejadian tersebut bahwa Allah itu menjawab dengan api, mereka menyaksikan bahwa Allah yang benar adalah Allahnya Elia. You have many people around you. Saudara, ada banyak orang di sekitar kehidupan saudara, And you may say, well, I go to this church. dan saudara berkata, oh ya saya anggota atau saya pergi ke gereja ini, And that's wonderful. dan itu bagus-bagus saja. Why are they not here? Eh, Why are they not here? Mengapa mereka tidak ada di sini? Because they don't think that this church is different than their church. Mungkin kenapa orang tidak mau masuk ke gereja kita, karena apa bedanya gereja ini dengan gereja mereka? Until Sampai God's presence, God's glory, God's power is revealed in the church. sampai kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di gereja ini. I can assure they're going to come and see it. Pasti orang-orang akan datang untuk melihat kemuliaan Allah They will tersebut. come and see it. Mereka akan datang untuk melihatnya. Because that's different. Sebab ada perbedaan. Saudara. And we want to be different. Dan saudara, kita mau berbeda bukan? Not in the person itself, but in the power of God. Bukan dalam kepribadian kita, tapi dalam kita mau berbeda dalam kuasa Allah. Amen? Amin, saudara. Okay, let's pray. Mari kita berdoa. Our Heavenly Father, we thank you this morning for the opportunity of being in the house of God. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan kami berbuat ibadah di gereja-Mu. And there are so many things in our lives that we need to apply. Dan ada begitu banyak dalam kehidupan kami yang harus kami aplikasikan. And we are thinking about the situations in which we are right now. Dan kami berpikir tentang situasi yang kami sedang hadapi sekarang ini. And we just pray, Lord, that the Word of God is going to come alive in our life. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya firman Allah itu menjadi hidup dalam hidup kami. Just like you have sent your word and healed and delivered and saved. Sebagaimana Engkau mengutus firman-Mu untuk menyelamatkan, untuk melepaskan, untuk berbuat mujizat. We're expecting the same thing happen today. Maka pagi hari ini kami mengharapkan yang sama yang juga terjadi. Because that's what you did through the disciples. Sebab itulah yang Engkau perkatakan, yang Engkau berikan kepada And murid-murid-Mu. that's what you can do today in our lives. Dan itulah yang Engkau dapat lakukan juga dalam hidup kami. And I pray for everyone who is struggling, who are in a situation and circumstances. Dan hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang sedang bergumul menghadapi segala persoalan situasi hidup mereka. Lord, I pray that they will apply the Word of God to their life. Tuhan, biarlah umat-Mu ini boleh mengaplikasikan kebenaran firman-Mu dalam hidup mereka. To their circumstances. Mengaplikasikan firman Tuhan kepada situasi kehidupan mereka. Because you are God that is great and a God that make all things possible. Sebab Engkaulah Tuhan yang besar dan menjadikan segala sesuatu tidak ada yang mustahil kepadamu. And I believe this morning Aku percaya pagi hari ini that you will touch our lives. Engkau akan menjamah hidup kami semua. That the Word of God is going to come alive. Bahwa firman Allah itu menjadi berkuasa dan hidup dalam kehidupan Something kami. is going to change our life. It's going to be so different. Sesuatu
sesuatu akan terjadi lewat firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. That we can truly declare that the Lord is great God. Sehingga Tuhan, orang-orang akan mendeklarasikan bahwa Engkaulah Tuhan yang sebenar-benarnya And the hidup. word of God is same yesterday, today, and forever. Dan firman Allah itu tidak berubah dulu, kemarin, bahkan sampai selama-lamanya. Have your way, O God. Tuhan, marilah bekerja, Tuhan Yesus. Minister to us. Layanilah umat-Mu Holy pagi hari ini. Spirit, Roh fill Kudus, bekerjalah. Fill us, Holy Spirit, Penuhilah kami dengan that we may kuasa-Mu, experience sehingga kami boleh mengalami the Tuhan truth of the word of God. kebenaran firman-Mu. And this I pray in the name of Jesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya, haleluya, Hallelujah. haleluya, haleluya, Hallelujah. haleluya, haleluya.